Tambah lagi masih ada gugatan bagi data. Makanya gue tuh super santai. Kalau gue dibilang hilang ya lucu. Kan jejak digital ada. Gue tiap malam juga dulu kan nge-live terus. Sejak kita pisah sama mereka kan gue nge-live terus. Aktivitas gue di YouTube ada. Waktu itu kan masih rajin di YouTube. Gue nge-live juga ada. Jadi buat gue ya itu tadi, omongan-omongan mereka semua sampai detik ini masih gue anggap halu lah. Kalau mereka pengen nyari panggung dari situ ya silahkan. Gue nggak akan protes mas. Rian Mahendra ini orang yang ditusuk, jangan kan ditusuk dari belakang, ditusuk dari depan aja gue ikhlasin mas. Nggak bakal ngebales gue. Cuman bentuk laporan balik ini tujuannya bukan karena gue benci, bukan, tapi supaya orang-orang kerabat-kerabat gue dan lain-lain yang berpikir atau memikirkan hal ini tuh jadi oh iya ternyata Rian di sini korban bukannya pelaku. Itu aja sih benernya. Iya kadang diam itu emang gak nyelesain masalah sih. Gue juga kadang nyadarin hal itu. Gue benernya males mas ribut masalah-masalah duniawi kayak gini. Gak penting banget, buang-buang energi. Satu, gue lagi sibuk sama MTI. Kedua, gue lagi sibuk sama proyek gue yang di Kuningan. Ketiga, gue lagi sibuk masalah pencalekan dan lain sebagainya. Ya walaupun kalian anggap itu gak berfaedah pencalekan, ya gak apa-apa kan gue dimintain tolong, ya kan. Jadi ya seperti itu. Makanya minta doanya aja dari kalian. Bentar, gue kan lama gak nge-live biar pada ini. Bentar dikira gue kemana, nyari gue paling gampang. Ya kan, ya sekarang kalian kan punya otak kan, pada bisa mikir logikanya. Kalau emang dia punya masalah sama gue, apalagi sampai 2,2 miliar, bulan Agustus kemana? Bulan Agustus September kemana? Kenapa nggak pada saat itu? Kenapa kok dibarengin sama konvensi pers dia buka line jalur baru? Berarti kan emang dasarnya laporan itu cuman sebagai alasan doang biar dia punya dasar masuk ke media. Begitu masuk ke media orang yang pada lihat masalah ini jadi ngeliat banner di belakangnya pembukaan line baru segala macam. Yang kayak gitu mau kalian kasih panggung. Kalau kalian mau kasih panggung sama orang-orang kayak gitu dan hal-hal kayak itu hak kalian, silahkan aja. Tapi untuk menjudge, ya tenang aja. Rian Mahendra ini nggak bakal kabur. Belum ada sejarahnya Haji Haryanto anak turunnya punya darah atau punya kasus penipuan dan sebagainya, nggak ada. Apalagi penggelapan uang. Kalau gue nyari komisi dari PO Haryanto dulu kerja ya wajar lah kan gue karyawan ya. Mas Rianto badernya cuma nama Gisel, sisanya mah bener. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begitu? Tolong sambil nangis lah. Nangis berarti gue sedih dong. Gue nggak sedih mas, karena gue nggak salah kok. Kenapa? Makanya gue tuh masih mikirnya kenapa gue nggak mau laporan balik pada awalnya. Kan gue bikin tuh statement gue terakhir kemarin, gue nggak akan ngelaporin balik kalau masalah ini nggak terbukti dan memang gue dinyatakan nggak tadi pagi ya. Karena satu, gue nggak pengen ribut. Terus kedua, gue masih pengen ngejaga etika. Buat gue ini etika bisnis. Ya, buat gue ini etika moral orang bisnis, apalagi moral sama-sama orang transportasi. Tapi orang-orang yang pada desek gue supaya laporan ini, mas ini kalau nggak laporan ntar orang keenakan satu, terus kedua segala macam. Ya terus laporan apa aja yang bisa dilakukan? Demi orang-orang yang percaya sama gue. Nah demi orang-orang yang percaya sama gue, yang kerja sama gue dan lain sebagainya misalnya. Lah terus apa namanya? Akhirnya ya udah gue tanya kan sama, ini kan ada lawyernya Pak Haji Haryanto nih di sini. Lawyer keluarga besar kita, benernya bukan lawyer sih. Lawyer kan kebeneran aja kerjaannya jadi lawyer. Aslinya mah udah kayak anak angkatnya bapak, udah kayak kakak gue sendiri. Gue nggak nelpon nggak apa tiba-tiba kesini, terus gue kasih semua berkasnya, ini datanya, ini segala macam. Mas ini dilaporin balik aja. Laporan balik apa aja sih yang bisa didapetin dari sini? Gue bilang. Satu, mas ini laporan palsu. Kedua, ini melanggar UU ITE. Ketiga, ini pencemaran nama baik. Dan keempat, ini gugatan perdatanya ada. Oh bisa begitu ya? Gue bilang. Bisa mas. Oh ya sudah, kita lakukan aja ntar. Karena kasihan kan kalau kalian yang selama ini percaya sama gue, terus gara-gara masalah kayak gini, terus kalian jadi berpikir, oh ya Mas Rian yang aneh-aneh banget orang. Begitulah mas. Ya kan, makanya udahlah, kalian doain aja. Yang jelas, gue ngelakuin ini semua tanpa ada senila pun, demi Allah nih ya, demi Allah, wallahi, kosam tuh gue. Gue ngelakuin hal ini semua tanpa ada rasa benci sama mereka sedikit pun. Gua nih tersimpan rasa terima kasih kita ya. Bahkan sampai detik ini gue masih nyimpen rasa terima kasih. Nanti bentuk laporan balik gue pun itu bukan karena gue dendam atau bukan karena gue kesel, enggak. Cuman MTI yang sekarang lahir ini isinya bukan cuman Rian Mahendra itu aja. Di situ ada Risa, ada Moko, ada Andi, ada teman-teman gue yang nyupport gue sampai detik ini. Itu aja. Demi mereka semua. Ya cuman itu. Jadi sekarang logikanya mas, kalau emang gua ngelakuin hal kayak gitu, mas, gua nggak bakal ngemper di mari. Nggak bakal gue bikin garasi yang sewanya cuma 1,5 juta sebulan.
ketika dipindahkan ke ayam. Berapa? 2,2 miliar. Nah, makanya gue pengen tanya itu duit apa daun. Dia siap-siap aja, ntar akan ada laporan balik yang namanya Ada ayam. pembuatan laporan palsu. Iya betul mas ya? Nah, begitu. Dia itu baper sama hater loh. Sekarang kalau dia curhat, dibully sama netizen, mas, netizen itu kan komentar sesuai dengan apa yang dia lihat, ya kan? Jejak digital kan ada, mobil ditarik sore-sore ketika lagi ngetem pengen naikin penumpang, ya kan? Alasan penarikannya apa? Bis baru jalan 1 bulan 2 minggu. Gua nggak sebutin kenapa alasan penarikannya. Bayangin aja baru trial, baru pra operasional. Ya, berarti kan kita belum bahas hasil dan belum bahas apa-apa lah. Orang baru sebulan jalan. Kenapa tiba-tiba ditarik? Karena ada hal-hal administratif yang selama ini masih gua keep, yang dia minta dan gua nggak bisa kasih. Dia minta, gue nggak bisa kasih karena apa? Karena lu mau nggak ibaratnya sertifikat lu diambil sama orang, dibalik nama sama orang, tapi rumah lu belum dibayar. Gue nggak mau mas, gitu loh. Makanya pada saat itu terjadi penarikan armada. Lah, nggak mungkin kan, nggak logis kan kalau masalah finansial dan lain-lain orang bisa aja baru jalan sebulan, masih pra operasional, perjanjiannya belum dipenuhin, kewajibannya belum dipenuhin, apa-apa belum dipenuhin. Jejak digital juga ada. Berarti kan ini pemutusan sepihak gitu loh maksud gue. Kalau pemutusan sepihak ya sudah. Gue kembalikan kepada mereka. Emang gue orang kecil lah, gue nggak punya bis, nggak punya apa-apa, nggak punya duit ibaratnya. Ya gue tak sadar diri, makanya ketika mereka narik bis ya sudah, gue nggak komplain dan gue nggak keluar masalah alasan penarikannya apa, karena berusaha ngejaga marwah mereka. Ini kalian dengerin nih, karena gue berusaha menjaga marwah mereka. Nggak apa-apa kalau orang mau ngebully gue, mau ngejudge gue dan lain-lain, nggak jadi masalah buat gue. Gue pernah ngalamin hal yang jauh lebih parah dari. Diam dulu res, gue belum ngomong, belum selesai, ntar gue keburu lupa. Ya kan, makanya nggak pernah ada. Tapi berhubung mereka melakukan hal seperti ini, ya ntar kalau misalnya ada laporan balik, itu berarti bukan karena azas kebencian, bukan, tapi demi teman-teman gue yang selama ini masih nyupport gue sampai detik ini. Begitu.